Oke, salam jumpa kembali bersama dengan saya Ibnu Rutajub dalam pendidikan agama Kristen. Semoga kita semua dapat lindungan Tuhan Yang Kuasa. Terakhir kita sedang berbicara dan menjadi tugas kalian adalah mencari ciri-ciri daripada 10 sifat atau karakteristik HAM, ya. Nah, 10 sifat atau karakteristik HAM. Coba kita lihat dulu apa sajakah itu. Walaupun ini menjadi tugas sekali ya, tetapi saya akan tunjukkan kepada kalian. Ada 10 ya, di sini ada 12. Oke, saya minta 10 saja. Yang pertama adalah HAM hanya dimiliki oleh manusia, gitu ya. Artinya bahwa binatang kan tidak seperti itu, nggak ada perlindungan terhadap hak asasi hewan, tidak. Nah, yang kedua adalah HAM tidak dapat dicabut. Artinya bahwa HAM itu ada dalam dirinya, walaupun ada orang mungkin melakukan hal seperti itu, tapi itu adalah pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah HAM tidak dapat dibagi, gitu ya. Misalnya masa nyawa bisa dibagi, kan tidak seperti itu. Yang keempat adalah HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. Nah, jadi sudah ya sebagai manusia dia memiliki HAM itu sendiri. Nomor 5 adalah HAM bersifat universal. Artinya bahwa semua manusia memiliki HAM itu, di mana di berbagai tempat di seluruh dunia, yang kecil besar, kaya miskin, semua memiliki HAM. HAM dimiliki sejak lahir, ya. Nggak ada kita manusia tidak dilahirkan, ya. Kemudian HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, itu pemberian Tuhan. Siapapun itu tidak ada dia memiliki HAM adalah karena dirinya, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Kenapa adalah HAM tidak boleh diganggu-gugat. Nah, jadi HAM kita semua punya hak asasi, ya. Tidak boleh kita mengganggu-gugat hak asasi manusia. Makanya dalam kekristenan tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang jahat kepada orang lain. 9, HAM berlaku di setiap waktu, ya. Mau malam, mau siang, mau sore hari, berlaku terus. Yang ke-10 adalah HAM menentukan harkat dan martabat manusia. Jadi karena ada HAM itu manusia bermartabat, ya. HAM menjamin kelangsungan hidup, gitu ya. Yang ke-12 adalah HAM bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Nah, jadi tidak boleh menghancurkan hak asasi orang atau melakukan suatu tindak kriminal terhadap orang lain. Itu ada 12, walaupun saya tanya hanya 10, tetapi saya tunjukkan ada 12 sifat-sifat HAM. Nah, kita masuk dalam pertemuan ini, kita akan berbicara lagi, masih kelanjutan HAM, ya, masih kelanjutan dari hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan. Nah, kita lihat dari atau pertemuan ini kita akan melihat sistem penegakan HAM dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, di sini di bawah ini ada, di layar ini ada bagaimana tembok Yerusalem, ya. Nah, ini tempatnya di dalam orang Israel di dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34. Ya, kamu boleh buka juga di situ di Alkitabmu. Mungkin ini yang satu di sini hanya beberapa ayat saja. Nanti kamu bisa baca di Alkitabmu sendiri, ya. Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 berkata, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan, agar orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 6 kota, 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timurnya. Adapun kota-kota dimaksud adalah Kades, Sikhem, dan Hebron, itu ada di sebelah barat. Sedangkan Golan, Ramot di Gilead dan Bezer di sebelah timur. Jadi ada 6 kota perlindungan. Perhatikanlah dan baca baik-baik bagaimana dikatakan Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34. Jadi kalau ada orang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain,
dia bisa lari ke tempat atau ke kota perlindungan yang disediakan. Ya, ada dua tempat itu. Di satu tempat, maksudnya di sebelah barat ada tiga, yaitu Kades, Sikem, dan Hebron. Sementara di sebelah timur adalah Golan, Ramot di Gilead, Ramot dan Beser itu di sebelah timur. Nah, artinya apa? Bahwa ketika mereka tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, mereka pergi ke sana, melarikan diri ke sana, dia selamat di sana. Artinya dilindungi haknya di sana karena ketidaksengajaan. Baik. Kota perlindungan bagi Israel, Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Kita tahu bahwa ada namanya tembok Yerusalem. Nah, dulu itu kokoh, walaupun sekarang sudah tiada. Nah, ini kalau kita lihat peta ya. Nah, seperti ini ada Sungai Yordan yang membatasi kedua tempat ini di sebelah barat dan sebelah timur. Nah, ada Kades di situ, ya, Kades. Kemudian ada Sikem, ya, ada Hebron. Kemudian di seberang Sungai Yordan ada Beser, ada Ramot Gilead, dan ada Golan. Ya, dan sementara di sini ada laut asin atau laut mati. Oke, itu petanya sebenarnya. Baik, ini lagi lebih jelas lagi ya. Ini bicara juga tentang ini langsung di kelompok-kelompokan peta ini ya. Nah, ada Kades, Sikem, Hebron, Beser, Ramot Gilead, dan Golan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, contohnya seperti apa? Misalnya ada orang yang melemparkan batu, ya kan? Tetapi dia tidak tahu bahwa ada orang di seberang sana, lalu orang itu meninggal. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian dia tahu bahwa orang itu meninggal dan keluarga yang meninggal tersebut datang mencari orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tadi. Nah, orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja tadi boleh lari ke tempat kota perlindungan yang paling dekat dia cari. Misalnya kalau dia lebih dekat di Beser, maka dia akan lari ke Beser. Kalau dia lebih dekat Golan, maka dia akan lari ke Golan. Nah, begitu sehingga dia selamat di situ. Selama imam besar masih hidup, dia akan selamat di sana dan dia tidak boleh keluar ya. Dia tidak boleh keluar dari kota-kota perlindungan itu. Jika dia keluar, maka kemungkinan keluarga dari yang meninggal itu mungkin bisa membunuhnya. Nah, konsep PL tadi, ya, konsep perlindungan HAM di dalam kitab perjanjian lama tadi itu pernah diadopsi oleh Raja Louis pertama, yaitu Raja Prancis ya. Nah, konsep tersebut kemudian diambil alih oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan waktu itu ya. Pada tahun 511 dalam konsili Orleans di hadapan Raja Clovis pertama mengatakan setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain milik gereja atau di rumah uskup. Nah, perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh, misalnya mencuri, membunuh, atau berzina. Jadi dituduh ya, bukan memang pembunuh benar, bukan seperti itu. Tetapi bisa pembunuhan benar, tapi tidak sengaja, atau dituduhkan sesuatu kepadanya, misalnya pembunuhan, perzinahan, dan pencurian, boleh lari ke sana. Selama dia ada di situ, maka orang tersebut akan dilindungi haknya. Jadi tidak bisa pembalasan tidak bisa dilakukan terhadap orang yang dituduh tadi ya. Nah, baik, anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam diskusi ya. Nah,
Minimal satu kelompok itu 2 orang. Minimal satu kelompok 2 orang. Nah, apa yang kamu diskusikan? Diskusikanlah bersama temanmu, kemudian laporkan hal berikut. Ya, nanti hasilnya tetap masuk di Google Classroom ya. Nanti akan saya berikan soal ini di Google Classroom. Nah, yang pertama adalah mengapa asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi maupun komunitas gereja dan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian adalah mengapa pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga gereja. Ketiga, jika kamu menyaksikan seorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat serta martabatnya direndahkan, apa tindakan kamu? Gitu kan? Atau jika ada peristiwa kekerasan atau pembunuhan yang menimpa seseorang dan kamu menyaksikannya, apakah tindakan kamu? Oh gitu ya. Tapi ini harus hati-hati ya. Kamu juga harus hati-hati menjawab ini karena dalam kehidupan nyata ya, ada orang melihat sesuatu peristiwa terjadi, misalnya katakanlah pembunuhan, tetapi dia dengan berani melaporkan ke polisi, satu sisi dia justru menjadi korban juga. Nah, sini perlu hati-hati ya. Perlu kebijaksanaan buat kita. Oke, itu tadi untuk didiskusikan. Baik, hak asasi manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang. Apapun juga jenis kelamin, warga, warna kulit, agama, dan keyakinan, usia, kondisi fisik, dan mental, kejiwaan ya, dan lain-lain. Kita tidak boleh melakukan itu. Misalnya, apakah itu membuli merupakan pelanggaran hak? HAM? Ya, ya. Kalau memang seperti itu kodratnya, kita tidak boleh membuli, mencaci orang lain. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita memiliki hak, orang lain juga tidak bisa mengganggu hak asasi kita. Demikian juga apapun keadaan orang, ya, kita harus memberikan perlindungan, bukan justru merusak, melukai, mencelakai, ataupun membuli. Bagaimanakah penegakan keadilan yang terjadi di Indonesia? Nah, tentu kita tahu bahwa negara ini sudah ada merdeka selama 70, ya lebih kurang 76 tahun ya, 76 tahun. Tetapi pertanyaan, masih adakah ketidakadilan? Nah, bisa aja ketidakadilan pembangunan. Kita bandingkan dengan Papua, dengan di daerah Jawa bagaimana, daerah Jawa dengan Pulau Sumatera bagaimana, gitu ya. Ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu bagaimana. Peran pemerintah tentu penegaknya adalah, yang paling utama adalah pemerintah tentunya. Nah, kamu bisa membaca artikel-artikel lain dan informasi-informasi lain tentang keadilan dan ketidakadilan. Nah, saya akan memberi tugas kepada kalian adalah carilah 3 kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Cari 3 kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Berikan alasan kamu mengapa itu tidak adil. Nah, mengapa hal itu tidak adil? Ya, oke. Tentu kasus-kasus besar ya, kasus-kasus masalah-masalah besar. Nah, berbicara ketidakadilan dan keadilan, kita harus adil. Pemerintah kita harapkan harus adil terhadap semua golongan. Kita juga harus adil di dalam keluarga, harus adil. Penegakan HAM diwujudkan juga melalui keadilan. Nah, kita harus mewujudkan HAM dimanapun kita berada, karena berbicara tentang HAM, kita sebagai penegak HAM, kita dimanapun kita ada, kita harus menegakkannya terhadap siapapun. Khususnya pertama-tama kita dalam keluarga, komunitas kecil, dalam keluarga, ya kan? Dalam keluarga, kemudian dalam komunitas gereja, kemudian di komunitas di sekolah, gitu ya. Kemudian dalam kumpulan-kumpulan teman, gitu ya. Nah, saya nggak sebut geng ya, itu agak negatif. Tetapi mungkin
kamu suka berkumpul, begitu. Kita harus tetap mewujudkan penegakan HAM. Ya, semua orang memiliki hak asasinya masing-masing. Nah, kita harus wujudkan. Jangan justru membuat ricuh situasi, ikut begal, kemudian tawuran, kemudian mencuri, kemudian membuli, ya, itu tidak pantas untuk dilakukan. Karena apa? Karena HAM adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang. Sebagai seorang remaja Kristen, apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam rangka turut mewujudkan hak asasi manusia? Ya, kalau di fasilitas umum, tentu kita harus merawat fasilitas umum itu, misalnya halte, ya kan, halte bus, ya, rambu-rambu jalan, sekolah, gitu. Kita harus jaga, bukan untuk merusak. Nah, dari pertanyaan tadi, saya harap kalian dapat mengisi kolom ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang dapat saya lakukan sebagai remaja Kristen untuk mewujudkan HAM, tulis di situ. Apa saja? Baik, itu dia ya. Kita sudah belajar bagaimana penegakan HAM dalam Kitab Perjanjian Lama dan bagaimana tugas remaja dalam penegakan HAM. Baik, kita berdoa untuk pertemuan kita. Selesai pertemuan pada saat ini, nanti tugas-tugasnya dikerjain di Google Classroom. Ya Tuhan dan Allah kami, meskipun di dunia ini terjadi penderitaan dan kekejaman yang dilakukan satu kepada yang lain, berikanlah kami pengharapan agar satu hari kelak kami dapat mendirikan tugu peringatan untuk mencinta perdamaian dan anti kekerasan. Sekaranglah waktunya bagi kami untuk bertindak bersama dengan cara yang lain. Tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga melakukannya. Melepaskan semua belenggu, membalikkan penderitaan, menghadirkan kebebasan. Tidak hanya berbicara tentang damai, tetapi juga menciptakannya. Melewati tembok-tembok penghalang, mengupayakan rekonsiliasi, mendekati sesama kami. Tidak hanya berbicara tentang penciptaan, tetapi juga memeliharanya, melindungi kehidupan, menjadi pengawal, mendukung yang lemah. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menjalaninya, saling menerima, siap menolong sesama, mempersembahkan hati kami. Tidak hanya berbicara tentang pengharapan, tetapi juga menebarkannya, menunjukkan bukti, dan tidak menyerah, menatap masa depan. Sekaranglah waktunya bertindak bersama dengan cara yang baik. Amin. Salam semuanya, sampai ketemu. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya langsung di WA group ya. Jangan japri, tetapi di WA group supaya nanti semua bisa memahami. Terima kasih, salam.